Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Mutia dengan NIM 2201072036 akan menjelaskan materi perbankan mengenai perbankan syariah. Baiklah, kita akan masuk dulu ke pembahasan dari pengertian perbankan syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan di dalam hal pertama, yaitu di bagian prinsip, di mana prinsip perbankan konvensional mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional serta berlandaskan hukum formil negara. Sedangkan bank syariah prinsipnya mengacu pada hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Oleh karena itu, aktivitas bank syariah menggunakan prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil. Selanjutnya, di bagian tujuan, di mana bank konvensional memiliki tujuan keuntungan dengan sistem bebas nilai atau sesuai dengan prinsip yang dianut oleh masyarakat umum. Sedangkan pada bank syariah, fokusnya tidak hanya pada keuntungan dan profit, namun harus sesuai dengan prinsip syariah. Baiklah, selanjutnya perbedaannya terletak pada sistem operasional, di mana pada bank konvensional, sistem operasionalnya menggunakan suku bunga dan perjanjian umum berdasarkan aturan nasional. Sedangkan pada bank syariah, sistem operasional yang digunakan adalah bagi hasil atau nisbah, di mana keuntungan yang diberikan kepada nasabah bergantung pada keuntungan yang diterima oleh bank. Semakin tinggi keuntungan yang diterima oleh bank, maka akan semakin tinggi pula hasil yang diterima oleh nasabah dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya ada pengawas kegiatan, di mana untuk bank konvensional aktivitasnya diawasi oleh Dewan Komisaris, sedangkan bank syariah terdiri dari berbagai lembaga seperti Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris Bank. Selanjutnya, pada hubungan antara nasabah, di mana pada bank konvensional hubungan antara nasabah dan bank adalah antara debitur dan kreditur. Sedangkan pada bank syariah terdapat 4 jenis hubungan nasabah dan bank, yakni penjual kembali, kemitraan, sewa, dan penyewa. Selanjutnya dalam pengelolaan dana, di mana pada bank konvensional pengelolaan dananya dapat dilakukan pada seluruh lini bisnis yang menguntungkan di bawah aturan undang-undang yang berlaku. Sedangkan pada bank syariah, pengelolaan dananya didasarkan pada aturan Islam, di mana pengelolaan dana tidak boleh dilakukan pada bidang usaha yang bertentangan dengan nilai atau aturan Islam. Selanjutnya masuk ke dalam produk bank syariah, di mana produk utamanya adalah al-wadi'ah atau simpanan. Di mana al-wadi'ah ini dikenal dengan nama titipan atau simpanan yang merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Di mana penerima simpanan disebut dengan niyat al-amanah, yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan tersebut. Selanjutnya pada pembiayaan bagi hasil, di mana bank syariah untuk penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga, maka dalam bank syariah tidak ada istilah bunga, namun hanya ada bagi hasil, di mana pembiayaan ini dapat dilakukan dengan 4 akad utama. Ada al-musyarakah, al-mudarabah, al-muzaraah, dan al-musaqah. Selanjutnya bai al-muraqabah, merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkan. Selanjutnya ada bai as-salam, yang merupakan pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka. Prinsipnya harus dianut dan harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, jumlah barang,
Hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. Selanjutnya ada benal istisna, merupakan bentuk khusus dari akad salam, di mana ketentuan ini mengikuti ketentuan juga di bayar salam, sedangkan pengertiannya adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen, di mana kedua belah pihak tersebut harus saling menyetujui atau sepakat terlebih dahulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar, dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang. Selanjutnya ada al-ijarah atau leasing, yang merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya, kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan leasing, baik untuk kegiatan operating leasing atau maupun finansial leasing. Selanjutnya ada al-wakalah, yang artinya adalah penyerahan atau pendelegasian atau pemberi mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat. Selanjutnya ada al-kafalah, merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang. Baiklah, sekian materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.